الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah wal ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majelis ta'lim Masjid Hudal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini, di Baitun min Buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan melanjutkan pada pagi hari ini, kita akan memasuki bab yang berikutnya atau bab yang baru, yaitu babu fil mujahadati. Ya, bab yang menjelaskan tentang anjuran bagi kita untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan. Ya, jadi dalam bab ini kita dianjurkan ya oleh Nabi kita dan juga Allah Subhanahu wa taala agar kita saat melakukan kebaikan itu harus bersungguh-sungguh ya. Nah, sekarang kita akan lihat ada beberapa ayat yang menjelaskan ya bahwasanya ya bersungguh-sungguh kita di dalam melakukan kebaikan itu ya merupakan suatu al-mujahadah ya, mujahadah ataupun suatu kesungguhan yang harus kita lakukan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Babu fil mujahadah. Bab yang menjelaskan tentang ya dianjurkan bagi kita untuk bersungguh-sungguh di dalam melakukan kebaikan ya. Nah, kata al-mujahadah di sini ya adalah bentuk mufa'alah ya, bentuk mufa'alah mina al-juhdi
Ya, artinya mufa'alah itu adalah ya bentuk yang berasal dari kata al-juhd. Apa maksudnya? Ai at-ta'atu. Ya, yaitu suatu ketaatan. Ya, apa sih artinya taat? Ya taat artinya kita itu apa? Ya, benar-benar melakukan apa yang menjadi perintah Allah dan kita apa? Meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Fa innal insana yujahidu nafsahu biisti'maliha fi ma yanfa'uha. Ya. Jadi yang namanya manusia atau insan itu ya yujahid nafsah ya dia selalu menggunakan ya dirinya itu dalam hal apa bistimali fiha fi ma yanfa'uha ya itu melakukan sesuatu dengan yang apa yang akan mendatangkan manfaat ya jadi ada kan kerjaan-kerjaan yang selama ini ya mungkin kita kerjakan tapi nggak manfaat ya jangan kita kerjain kan begitu ya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis beliau menjelaskan min husni islamil mar'i la tarkuhu malah yakni ya tuh seorang muslim yang baik itu ya dia akan apa tarkuhu malah yakni ya dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak apa tidak memberikan manfaat ya nah sekarang kira-kira ya yang tahu itu sesuatu manfaat atau tidak kira-kira siapa ya diri kita sendiri ya diri kita sendiri ya sama ketika kita tahu ya kalau dalam hidup ini kita harus jaga pola makan yang benar ya biar apa ya biar kita pengen tahu manfaat arti dari sebuah kesehatan kan gitu ya ya kalau kita nggak mau ya melakukan sesuatu yang manfaat untuk diri kita sendiri dalam hal ini kita sembarangan makan contohnya ya ya nantinya tuh apa mudarat akan datang ke siapa diri kita sendiri bukan kepada orang lain ya ya makanya dalam hal ini nih ya yang namanya al mujahadah itu ya berkaitan dengan kepribadian seseorang mau atau tidaknya dia apa melakukan sesuatu kebaikan tuh ya halan wa ma'alan ya sesuatu yang akan memberikan manfaat itu halan baik dalam seketika ataupun akan datang ya jadi yang kira-kira memberikan manfaat sekarang nanti apa dan yang nantinya akan memberikan manfaat itu apa ya itu kita harus memikirkan dulu ya makanya ada salah seorang ulama mengatakan ya seseorang muslim yang sebenar-benarnya yang memiliki akal itu adalah apa dia berpikir sekarang nih ya tapi melakukannya nanti ya artinya pagi ini dia mikir dia baru akan melakukan besoknya ya kenapa karena dipikirin dulu satu ya dia akan berkata dalam dirinya apakah Allah ridho dengan apa yang akan aku lakukan ini ya yang kedua apakah ini akan mendatangkan manfaat atau mudarat buat diri saya yang ketiga apakah nanti orang akan mendapatkan manfaat atau tidak ya tiga hal itu harus kita pikirin ya bukan hanya untuk diri kita tuh manfaat akan tapi buat siapa buat orang lain juga ya kita kan dalam hal ini ketika kita hidup di dunia ini kita kan nggak boleh menjadi manusia yang apa egois ya apa sih egois tuh ya mikirin diri sendiri ya pokoknya gue ngelakuin kayak gini ya masa bodoh orang emang gue pikirin ya nggak boleh ya kan nggak semua orang Betawi juga doyan sayur asem contohnya kan begitu ya ada nggak orang Betawi nggak doyan sayur asem ada nggak semua orang Betawi doyan jengkol ya kan ada nggak orang Betawi nggak doyan jengkol banyak ya nah itu kita nggak bisa memukul sesuatu ya apa yang ada pada diri kita untuk orang lain nggak bisa ya nah oleh karenanya ya apa yang menjadi ya akal yang Allah berikan kepada kita hendaklah kita gunakan dengan sebaik-baiknya itu sekecil apapun
ya, perbuatan yang akan kita lakukan, kita harus berpikir, kira-kira Allah ridho apa enggak nih? Kira-kira akan mendatangkan manfaat buat diri saya atau enggak nih? Kira-kira akan manfaat untuk orang lain atau tidak ya? Ya, itu harus kita apa? Kita ya pikirkan sebelum kita melakukan sesuatu ya, baik itu perbuatan baik yang sifatnya besar ya atau perbuatan baik yang sifatnya kecil. Ya, itu. Baik. Nah, di sini ada ayat. Yang pertama, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina." Ya, tuh. Dan orang-orang ya yang berjuang atau berjihad ya demi kami kata Allah, ya, untuk mencari ridho kami kata Allah itu, ya. Sini dikatakan qala ba'dul arifin, berkata orang-orang alim, ya, tuh, hadhihi al-ayah safwatun hadhihi surah wa min jumlatil mujahadah an-nafs. Ya, tuh. Menjelaskan tentang bahwasanya yang dinamakan seseorang itu berjuang, ya, itu adalah apa? Mujahadah nafs, ya, perang melawan apa? Hawa nafsu. Ya, tuh. Tentunya dengan apa? Bisabri indal ibtila. Ya, dia harus berjuang melawan hawa nafsu dengan kesabaran saat dia dihadapkan dengan sebuah apa? Ibtila. Apa itu ibtila? Ujian. Ya, cobaan. Ya kan? Ya kita memang Pak manusia, kita adalah orang-orang yang beriman. Emang kita nggak bakal diuji sama Allah. Ya, kita ini orang beriman justru akan banyak cobaan ataupun ujian yang Allah akan berikan kepada kita. Ya, makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Kata Allah. Ya, ahasiban nasu, apakah kalian wahai manusia, ya, tuh, mengira cukup kalian berkata amanna, kami telah beriman, wa hum la yuftanun, dan tidak akan diuji oleh Allah. Tidak cukup. Ya, jangankan kita Pak, manusia biasa. Ya, makhluk-makhluk yang merupakan pilihan Allah. Ya, yang paling dicintai dan disayangi oleh Allah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja masih apa? Masih mendapatkan cobaan ataupun ujian. Ya. Nah, ini yang menjadi masalah kan. Seseorang itu ketika dihadapkan dengan sebuah cobaan atau ujian, dia mampu atau tidak untuk menyikapi cobaan yang Allah berikan kepada dia. Nah, ini kalau orang nggak sabar, dia akan apa? Ya, menghadapi cobaan itu dengan apa? Negatif menyikapinya. Ya, padahal Nabi sudah menjelaskan seseorang itu akan kelihatan sabar atau tidaknya ketika dia dihadapkan dengan ujian yang pertama kali dihadapi. Ya, dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sabru 'inda sadmatil ula." Ya, kesabaran seseorang itu akan kelihatan saat pertama kali dia menghadapi apa? Ujian ataupun cobaan. Ya, kita Pak, ya, mungkin kalau dihadapkan cobaan seperti yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita yang di Palestina itu Pak, ya, mungkin kita nggak mampu. Ya, kita akan berkata ya ucapan-ucapan yang gimana lah gitu. Ya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala nggak menguji kita orang Indonesia seperti yang Allah berikan ujian kepada siapa? Kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Ya, tuh. Ya, kadang-kala kita di sini aja tuh ketika diajak untuk berjuang, berjihad, membela agama Allah, membela kitab suci kita, membela nabi kita, membela kebenaran, kadang kita masih apa ya? Ya, masih tanda tanya. Masih banyak pikir entar gini, entar gono, kalau gini, kalau gitu. Nah, itu kan ya, padahal yang namanya suatu hak yang atau kebenaran itu ya, nggak usah kita pikir-pikir lagi. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan ya, dalam sebuah ayat saja sudah jelas Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu dan beriman beberapa derajat.
Berarti di situ kan kita disuruh ngapain? Disuruh belajar, ya, disuruh ngaji, ya, disuruh hadir di majelis taklim. Ya, kenapa? Ya karena kedudukan orang-orang yang berilmu itu bukan saya yang dikategorikan dalam hal ini adalah seorang ulama, bukan. Kita juga yang belajar itu kalau kita punya ilmu meskipun sedikit itu akan termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang Allah angkat derajat kita. Ya. Jadi jangan kita itu yang diangkat derajatnya itu para ulama doang, ustazah doang. Enggak lah. Ya. Apapun seorang yang dimiliki tentang ilmu atau pengetahuan itu akan termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, oleh karenanya, Pak, ya, kesabaran ya itu memang perlu ya ada dalam diri kita sehingga pada saat seorang mukmin atau mukminah ya mereka memiliki kesabaran yang sangat tinggi tuh ya mereka akan diberikan pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu ayat Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tuh. Ya, sungguhnya orang-orang yang sabar itu Allah akan berikan balasan berupa surga tanpa apa? Tanpa dihisab, Pak. Ya, enak, nggak perlu ditimbang-timbang lagi lah. Nggak perlu ditahan-tahan lagi kita, Pak. Fulan, ini kelompok orang yang sabar. Silakan udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke dalam surga dengan apa? Dengan tenang dan aman. Tuh. Ya, itu buat siapa tuh? Buat orang-orang yang sabar. Ya. Kita lihat para nabi aja. Ya, dari sekian ratus, sekian ribu sampai sekian ratus, ya, sampai puluhan, sampai satuan tuh, Pak. Ya, Allah kelompokkan atau Allah klasifikasikan mereka menjadi nabi-nabi pilihan karena apanya coba? Karena kesabarannya. Ya. 25 nabi. Ya kan? Tuh, kita disuruh disuruh apa tuh? Nama-nama 25 nabi. Dari 25 jadi berapa ya? Jadi berapa? Ya kan 5 itu ulul azmi. Ya kan? Nah, itu pengkelompokan nabi-nabi dari sekian ribu menjadi 5 orang itu karena di situ Allah memilih ya para nabi yang mereka itu mampu untuk bersabar ketika dihadapkan dengan berbagai cobaan-cobaan atau ujian. Ya, tuh. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kurang apa sabarnya? Ya, kurang apa sabarnya coba? Ya, cobaan begitu banyak dihadapi, bukan hanya dalam bentuk omongan, bukan dalam bentuk kata-kata, tapi dalam bentuk fisik juga orang-orang sekitar Nabi itu yang nggak suka sama Nabi melakukan apa? Ya, tindakan-tindakan yang mengakibatkan jasad atau tubuh Nabi itu menjadi apa? Terluka. Ya, tapi Nabi kita dengan sabar menghadapinya. Ya, lah coba kalau kita, Pak, kita ngajak orang untuk melakukan kebaikan. Tuh orang ikut kagak tapi kita ditonjokin, kira-kira kita gimana? Kita bisa agak sabar itu. Ya, udah biarin aja dah, ya. Dia kagak tahu tuh kalau gue ngajak dia kebaikan, tadi gue dikasih hidayah. Keluar omongan kayak gitu kita. Agak, Pak. Ya, kalau orang kita yang keluar apaan? Golok. Ya. Lu gue udah ajak kebaikan lo, ngikut kagak malah nyakitin gue lo. Ya, gue tebas batang leher lo tuh. Mentebas batang leher orang lo. Ya kan? Itu orang-orang kita tuh, Pak tuh, ya. Tapi Rasulullah enggak demikian, ya. Tuh. Dia malah mengatakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan hidayah kepada kaumku. Sesungguhnya mereka itu tidak tahu, ya, kalau apa yang aku ajak kepada mereka itu adalah suatu kebaikan, tuh, Pak. Ya, kesabaran. Makanya perlu tuh, ya, tuh. Nah, orang-orang yang ya berjihad dalam rangka mencari ridho kami kata Allah, apa ganjarannya? Lanahdiyahum subulana. Ya, maka kami akan berikan jalan kami untuk mereka. Hidayah, coba. Ya, apa itu hidayah? Ya Allah, Pak,
yang namanya hidayah itu sesuatu yang nggak bisa dinilai dengan uang. Hidayah itu nggak bisa dibeli. Ya, nggak ada orang jual hidayah. Ya, petunjuk coba. Ya, makanya seseorang yang mendapatkan petunjuk atau hidayah dari Allah itu, ya, itu suatu anugerah yang amat besar yang Allah berikan kepada dia. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi katakan la an yahdiyallahu rajulan wahidan khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, satu orang yang Allah berikan hidayah kepada mereka di antara mereka apa? Khairun minad dunya wa ma fiha. Tuh, hidayah yang didapatin itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Coba. Ya, dunia beserta isinya. Kira-kira dunia ini isinya apa, Pak? Ya, banyak banget. Ya, di Jatimukmir ini kalau kita lihat orang kayanya aja banyak banget. Ya, belum di daerah lain, belum di negara lain. Coba. Ya, itu enggak ada apa-apanya tuh kata Nabi. Ya, dengan atau ketimbang seorang itu apa? Diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala tuh. Makanya ya, orang-orang yang berjuang dalam rangka mencari ridho kami, maka kami akan apa? Berikan hidayah jalan untuk mereka itu, ya. Tuh. Apa maksudnya? Maksudnya di sini adalah ya annahu ta'ala yatawallal hidayah binafsihi lil mujahidin fi. Ya, yang memberikan hidayah itu langsung Allah. Ya, bukan melalui perantara lagi dah tu. Ya, buat orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam rangka mencari ridho, bukan mencari apa? Sanjungan bukan, tapi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak Pak orang yang berbuat kebaikan, ya, akan tetapi kita nggak tahu tuh orang itu melakukan kebaikan itu dalam rangka ibtigha mardatillah atau dalam rangka untuk minta dipuji. Ya. Nah, yang Allah akan berikan jalan nih, hidayah nih mereka-mereka yang berjihad, yang berjuang mencapai apa? Ingin mencapai ridho kami. Mereka itu adalah orang-orang yang akan apa? Kami berikan hidayah kepada mereka tuh, ya. Makanya ya, hidayah itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat Pak, ketika Rasulullah ya akan memberikan hidayah kepada kekasihnya, pamannya siapa itu? Abu Talib. Ya, langsung turun firman Allah. Apa Allah katakan? Innaka la tahdi man ahbabta. Ya, hai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Ya, akan tetapi Allah lah yang akan mampu memberikan hidayah itu kepada siapa? Kepada orang yang dia kehendaki. Tuh, ya. Makanya kita jangan ya mengharap tuh ya apa namanya hidayah itu dari siapa? Dari manusia. Hidayah itu datangnya dari Allah, ya. Yang namanya hidayah kira-kira dicari atau kita nongkrong atau diem aja, Pak? Dicari. Ya kan? Kadang-kala kan ada orang tua contohnya nih, sering kita dengar tuh. Ya, ada orang tua, kita lihat kita selaku tetangga, kita tanya, "Bu atau Pak, itu Bapak atau Ibu punya anak gadis, kan udah besar, udah balik, kenapa nggak disuruh pakai jilbab?" Ya, apa jawabannya? Biarin aja, ntar juga ada hidayah dipakai jilbab katanya. Ya kan? Hidayah sudah ada, hidayah tuh. Ya, tapi kita mampu atau tidak untuk membuka jalan agar tuh anak bisa dapat apa ya? Hidayah. Ya kan? Kan rezeki ada gak Pak rezeki? Semua orang udah ada rezekinya belum nih? Ada, tapi kita disuruh ngapain? Cari. Ada yang dagang, ya. Ada yang ngobyek. Ya kan? Ngobyek kan lumayan gede tuh. Jarang-jarang tapi sekali dapat apa? Waduh. Ya, itu ngobyek itu ya. Boleh gak ngobyek, Pak? Nggak boleh, siapa yang orang bilang nggak boleh. Ya, namanya ngobyek orang nyari motor kita beliin. Orang nyari rumah kita apain? Cariin, ya kan? Iya, yang penting kita apa? Ya, jujur, ya. Nah, itu namanya berjuang tuh.
Nah, oleh karenanya Pak, ketika Allah memberikan hidayah kepada orang berjuang di jalannya itu, kenapa? Wa innallaha lama'al muhsinin. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lama'al muhsinin, akan selalu bersama siapa? Orang-orang yang melakukan kebaikan itu, Pak. Ya, jadi selama kita melakukan kebaikan sekecil apapun, di situ Allah akan ngintil sama kita. Ya, di situ Allah akan selalu berdampingan kepada kita. Kenapa? Karena Allah itu suka banget sama orang-orang yang melakukan kebaikan. Ya, tuh. Ya Allah, kalau kita tahu, Pak, saat kita melakukan kebaikan Allah ngintilin kita tuh, pasti kita akan berebut untuk melakukan kebaikan. Ya, tapi sayang Allah nggak menampakkan. Nah, kalau dinampakkan, berebut tuh. Ya, ini yang namanya majelis taklim seperti ini nih penuh atas bawah. Ya, kenapa? Allah dampingin kita, ngeliatin kita. Ya, itu. Tapi belum kelihatan sekarang. Kelihatannya kapan? Nanti kalau kita udah masuk rumah kita tuh di ukuran 2 kali 1 meter baru kelihatan. Ya, sekarang belum kelihatan rumah sehebat apapun, semewah apapun belum bisa kita rasain. Tapi kalau kita udah pulang kampung, kemana? Ya, ke rumah kontrakan yang ukurannya 2 kali 1 meter baru ketahuan tuh. Ya Allah, enak ngaji ya. Coba kalau dari dulu gua ngaji terus, tuh kuburan gua terang ya. Ya kan? Tuh, enak dia senang-senang mendapatkan apa? Kenikmatan alam kubur, ya. Tuh, di kubur aja udah enak, apalagi nanti di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Ayat yang berikutnya, ya, wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Ya. Wazkurisma rabbika. Di sini Pak, coba kita perhatikan. Wazkur, ya, dan ingatlah. Ya, uzkur itu berarti fi'il apa nih? Fi'il amr. Ya, kita disuruh untuk apa? Untuk mengingat. Siapa yang kita ingat? Ismu rabbik. Nama siapa? Nama Tuhanmu. Ya. Sini dijelaskan bit tauhidi wat ta'zim. Ya, tuh. Dengan cara apa? Pengesaan dan pengagungan. Ya, jadi bukan sekedar kita ingat doang. Ya, nyebut doang nama Allah, tapi tidak memaknai kata atau ungkapan yang kita ucapkan. Nah, ini enggak benar juga. Ya, ngomong Allah, 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 tapi di mana? Ya, cuma mulutnya doang. Ya, hatinya enggak ikut. Ya, nah di sini perlu kita ya dengan adanya bitauhid, dengan adanya keyakinan untuk mengesahkan Allah, artinya mengakui tidak ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Wat ta'zim, dan juga ya pengakuan bahwasanya Allah itu zat yang paling apa? Mulia. Ya, yang paling agung. Ya, tuh. Aidum ala zalik. Ya, kalian atau kamu harus selalu apa? Ingat dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita selalu ingat Pak dengan sesuatu yang kita cintai, dalam hal ini Allah, kita akan apa? Berhati-hati, ya. Kita akan apa? Selalu ya, enggak sembarangan dalam melakukan apa? Perbuatan-perbuatan kita. Ya, kita lagi sendirian, ya, saat orang enggak ada, orang enggak lihat, enggak ada yang tahu, ya kan? Itu kalau secara akal manusia kan kita ngelakuin apaan juga orang enggak tahu kan begitu. Ya, tapi kalau kita sadar mau kita di tempat di mana kayak sendirian kayak sepinya kayak apa kayak kita tahu Allah itu ngapain ngikutin kita akan sadar tidak akan melakukan perbuatan dosa sekecil apapun. Ya, takut. Ya, takut kenapa? Takut karena Allah selalu ngeliatin kita. Tuh, ya. Tapi kalau orang menyatakan dirinya nggak tahu orang, biarin aja dah. Ya, berarti keyakinannya kepada Allah itu belum mantap. Tuh, ya. Baik. Wa tabattal ilaihi. Ya, dan beribadahlah kepadanya. Tuh, ya. Fi al-ibadah, ya. Disuruh kita beribadah kepadanya tuh. Apa sih ibadah itu, Pak?
Pokoknya ibadah itu adalah sesuatu yang kita lakukan karena siapa? Karena Allah. Ya, kan pernah saya jelasin. Ya, ada sesuatu yang mubah. Ya, apa itu mubah, Pak? Dikerjain nggak dapat pahala, ditinggalin juga nggak dapat dosa. Itu namanya apa? Mubah. Ma la yusabu bi fi'alihi wa la yu'aqabu bi tarkihi. Ya. Nah, itu perbuatan mubah seperti kita makan, ya, kita mandi sehari-hari itu kan perbuatan mubah. Bisa enggak tuh perbuatan mubah akan menjadi ternilai ibadah? Bisa. Ya. Mau makan Nabi ajarin suruh apa? Baca doa. Ya, baca doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Pengen ngelipat bumi, baca doa gak? Apa doa ngelipat bumi? Apa doa ngelipat bumi? Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Namanya doa ngelipat bumi itu, Pak. Iya, pengen tidur ngelipat bumi itu. Udah tidur habis sudah. Ya, itu kita baca tuh. Itu tidur kita jadi apa? Jadi ibadah. Ya kan? Nah, kalau udah ternilai ibadah, berarti Allah akan berikan apa? Pahala. Ya, tuh. Memang susah, Pak. Kadang kita pengen niatin ibadah, tapi di satu sisi kadang kita punya inginan apa? Disanjung, dipuji oleh orang. Ya, itu akan hilang nilai ibadahnya juga. Ya, tuh. Emang apa ya? Bagi kita tuh agak sedikit berat kalau kita ngapain? Melakukan suatu ibadah tuh benar-benar tulus. Kayaknya berat sudah. Ya. Setan ada aja yang godain kita nih. Ya kan? Kita pengen sebenarnya tuh ngelakuin ibadah benar-benar ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya, tapi entah satu sisi ada aja yang goda kita tuh. Ya, entar ada kita lagi ngaji, tahu-tahu ada orang yang apa ya, kita kenal tapi selama ini jarang ketemu. Ya, kita lagi ngaji, ya kita berusaha lah untuk menunjukkan, oh kalau gue ada biar dia tahu kalau gue di sini sering ngaji. Kan jadi hilang, ya pahalanya. Ya, padahal niat awalnya apa? Udah bagus, udah cakep. Ya, tapi karena kita ada apa niat-niat lain, akhirnya apa? Itu perbuatan baik nggak dikasih balasan oleh Allah. Ya, kenapa? Karena kita sudah mendapatkan apa yang kita mau. Apa? Berupa sanjungan, ya, berupa kata-kata yang mengangkat diri kita. Masya Allah, inti soleh banget ya. Tiap subuh gini ngaji, padahal subuh gini yang enak ngapain? Apalagi hujan-hujan begini. Oh iya dong, saya. Nah, kalau biar kata-kata saya, hilang dah tuh, lenyap dah tuh semua dah tuh. Ya, sayang, amat disayangkan. Tuh, ya. Baik. Jadi kita disuruh ibadah kepadanya, ya. Nah, ibadah yang disuruh oleh Allah kepada kita itu tabtila. Apa itu tabdila? Ya, benar-benar khusyuk. Ya, tuh, benar-benar karena Allah, bukan karena yang lainnya. Ya, tuh. Ya kita, Pak, kadang banyak ngelakuin kebaikan, tapi sayangnya itu kita belum apa? Memperbaiki niat kita. Ya, makanya ada salah satu kitab kecil buku itu, Pak. Itu dibahas oleh salah seorang ulama Mesir. Beliau karang judul kitabnya An-Niyatu fil Islam. Ya, niat di dalam Islam atau niat menurut Islam. Ya, yang saya baca itu memang ya termasuk saya kali ya. Kalau saya pahami ya, itu perbuatan kebaikan yang kita lakukan selama ini kalau saya nih yang saya pahami kayaknya belum ada apa-apanya dah. Setelah saya memahami kitab yang dikarang oleh ulama tadi itu yang An-Niyatu fil Islam. Niat menurut Islam. Kenapa? Karena kita masih ada meskipun sedikit ya kepengenan untuk diapain? Disanjung, dipuji. Tuh. Ya, termasuk saya nggak mengatakan Bapak, saya pribadi. Ada tuh kadang. Ya. Itulah beratnya. Kenapa memang si makhluk jahat nih yang namanya setan itu nggak akan kendor, nggak akan bosen, selalu ngapain? Goda kita. Ya, tuh. Ada tuh, Pak. Masya Allah, kita ngaji kayak gini mah gampang nih, bangun subuh-subuh kayak gini. Ya, berat nih, Pak.
Ya, bukan karena nasi uduk, bukan karena profesor, ya, bukan, tapi kita pingin apa? Mengharap ya ridho Allah. Ya, kita paling enggak meskipun gua enggak megang kitab, yang penting gua duduk. Ya, meskipun gua duduk nyender, melonjor, enggak apa-apa dah, yang penting gua hadir di majelis taklim. Tuh, ya, daripada tidur ya atau ya melakukan sesuatu malayakni yang tidak baik, mendingan apa? Dulu suka sa'atan fi majlisil ilmi khairun min apa? Ya, lebih baik daripada ya itku al-firaqabah. Ya, kita memerdekakan 1000 orang budak. Tuh, ya, duduk sebentar doang. Gimana kita bisa memerdekakan 1000 orang budak? Saya katakan, satu orang budak itu harganya kalau dulu aja itu udah miliaran, Mbak. Ya, alhamdulillah sekarang perbudakan sudah tidak ada. Ya, tuh. Nah, kalau kita bisa melakukan ya jalan yang apa ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, ya, nggak perlu capek-capek kita merdekakan 1000 orang budak, nggak perlu capek-capek kita nengokin 1000 orang yang sakit. Ya, tuh, cukup kita hadir mana? Dulu suka sa'atan fi majlisil ilm. Duduk apa sebentar doang di majelis ilmu. Ya, majelis ilmu yang mana aja silakan. Di situ ada apa? Ya, dilantunkan ayat-ayat Allah dan juga apa? Hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuh. Ayat berikutnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Wa'bud, dan sembahlah. Ya. Siapa yang kita sembah? Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita nyembah Allah, Pak? Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai datang waktu kematian. Ya. Kalau kita udah mati, Pak, kita enggak suruh salat lagi. Ada enggak orang mati suruh salat? Ada enggak orang mati suruh zakat? Ada enggak orang mati suruh haji? Enggak ada. Berhenti. Ya, yang ada setelah kita mati ngapain? Hitung-hitungan. Ya, hitung-hitungan sama apa? Sama Allah. Ya, Allah enggak langsung dulu suruh malaikat, malaikat tanya dulu tuh hitung si bulan. Ya. Tuh. Ada hitungannya, Pak, bukan tagihan, beda. Kalau tagihan kita hidup di dunia sekian tahun, ya, ada apa tuh? Ada kuota apa? Ada istilahnya bil, ya, tagihan. Ya, berapa tahun lo hidup Buhari? 70 tahun, 80 tahun. Ya, lu napas selama 70 tahun, per hari gue hitung berapa? 50 juta. Kali berapa ya? 360 kali 78 tahun contohnya. Gak akan mampu kita bayar, Kak. Allah gak nagih sama kita, bukan. Ya, Allah pengen tagih lu ngelakuin apa waktu hidup di dunia. Baik gue kasih pahala, ya. Tuh, buruk gue kasih apa? Dosa. Tuh, ya. Jadi gak ada, Pak, orang udah mati disuruh sholat. Ya, ada orang mati suruh mandi? Agak. Ya, makanya kita disuruh sholatlah kalian di belakang imam sebelum sholat di depan imam. Ya, tuh, sholat di belakang imam sebelum sholat di depan imam. Kalau sudah sholat di depan imam, mau kemana lagi kita kabur, Pak? Gak akan bisa. Ya, berarti kita sudah menemui kematian. Ya. Tuh. Ayat berikutnya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ya, maka barang siapa yang melakukan kebaikan, ya, meskipun sebesar atom, ya, itu khairan yarah, itu akan mendapatkan pahala atau ganjaran juga dari Allah. Pak, sekecil apapun, Bu, kita ngelakuin kebaikan, Allah bakal balas. Ya. Wah, pahala sedikit apa timbang kecil gitu doang. Kan saya bilang, kecil menurut kita belum tentu kecil menurut Allah. Ya. Besar menurut kita belum tentu besar menurut Allah. Ya, ada apa orang baik, sedekah tapi ria. Pahala apanya itu? Ya, sedekahnya banyak. Besar enggak menurut dia? Besar, tapi menurut Allah nih. Ya, enggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena dia ria dari sedekahnya. Ya. Makanya kecil menurut kita belum tentu kecil menurut Allah. Besar menurut kita belum tentu besar menurut Allah. Ya, kecil kita ibadah, Pak, tapi kita lakukan dengan ikhlas, ya, mengharap ridha Allah, itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar.
Coba ya. Contoh pahala ya yang gampang kecil tapi pahalanya gede, contohnya apa tuh yang Nabi contohkan? Ya, contohnya adalah imatatul adza anit thariq. Ya. Kita membuang sesuatu yang membahayakan yang ada di mana? Di jalan. Ya kan? Yang saya bilang, ada kulit pisang di tengah jalan, Pak. Ya, tuh kita buangin. Kenapa? Takut nanti ada yang celaka. Enggak celaka orang, kucing celaka, dosa enggak gitu? Dosa. Ya. Dengan lantaran ada kulit pisang di tengah jalan, tuh kucing jantan lagi ngejar kucing betina pengen kawin, lagi lari kepleset dia jatuh. Dosa enggak gitu tuh? Dosa. Kenapa? Dengan sebab kita tahu tuh ada kulit pisang, lantaran tuh tapi kita enggak apain? Enggak singkirkan di jari jalan. Ya, biarin aja kulit pisang tuh orang yang pada jatuh mampus pada jalan. Jangan. Ya, itu. Kita jangan berpikir hanya untuk diri kita, Pak. Ya, kita juga enggak mau celaka seperti orang lain juga enggak mau celaka. Jangan pernah menyelakakan orang lain kalau enggak mau dicelakain. Ya, jangan pernah ngomongin aib orang lain kalau enggak mau diomongin aib dirinya sendiri. Ya. Tuh, jangan pernah mukul orang kalau enggak mau dipukul. Ya, itu Pak. Ya. Orang dipukul sakit enggak? Sakit. Ya. Kita akan merasa sakitnya dipukul saat kita diapain? Pukul orang. Ya kan, nonjokin orang enak bla 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 apaan perutnya tonjok muka tonjokin itu maling sendal di masjid. Ya. Kita ngerasain enggak? Karena kita belum ngerasain. Coba nanti suatu saat kita berpikir, ya Allah kira-kira tuh orang kita tonjokin, kalau kita tonjokin orang gimana rasanya ya? Itu, ya. Nah, itu kita harus pikirkan, ya. Kemudian ayat yang berikutnya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, ya, dan apa-apa yang engkau ya berikan suatu kebaikan untuk dirimu, tajiduhu indallah, ya, akan kamu dapatkan tuh pahala kebaikan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Huwa khaira wa a'zamu ajra, dan juga pahala yang sangat apa? Sangat besar itu, Pak. Ya, kita ngelakuin kebaikan untuk diri kita, ya, itu Allah akan balas dengan apa? Pahala yang sangat besar. Ya, enggak terhitung berapa banyaknya pahala yang Allah akan berikan kepada kita. Ya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ya, itu. Kita jangan jauh-jauh lah, Pak. Contohnya rahmat Allah buat kita nih. Pernahkah kita berpikir kalau rahmat Allah itu sangatlah baik dan mulia kita dapatin? Ya, tuh, kasih sayang Allah. Contohnya nih, Pak. Jangan jauh-jauh. Ini kita lagi ngaji semua nih. Ya, kita lagi ngaji semua nih. Ya, maaf, tahu-tahu yang lagi pada ngaji semua ini perutnya mules semua. Ya, perutnya mules, berarti mules pengen ngapain? Toilet, BAB. Ya, tuh. Nah, kalau semua yang lagi ngaji sekarang nih semuanya pengen BAB, saya sendirian. Saya mau ngajarin apa? Ya. Tapi subhanallah, ya, paling dikasih tuh orang pengen buang air besar, 1-2 orang wajar lah. Ya. Nah, kita berada di darat masih gampang. Contoh lagi kemarin saya umroh. Saya bayangkan, coba kalau dalam satu pesawat tuh 400 atau 600 penumpang, ya, dengan kapasitas apa namanya tuh toilet cuma hanya 10, ya, kalau 400 orang itu semuanya pengen kencing coba gimana? Bareng, ya, 400 ini pengen kencing. Kira-kira gimana coba? Banjir itu pesawat itu. Ya. Kenapa toilet dengan hanya ada 10? Ya. Allah gilir. Ini 10 kencing jam sekian lo masuk. Ya. Jam sekian ganti lagi 10 lagi. Coba kalau barengan kita enggak pikirin tuh. Ya, enggak kebayang bagi kita. Ya. Kalau di situ ada apa? Rahmat Allah. Kasih sayang Allah kepada kita. Tuh, Pak. Ya, itu yang kecil-kecil. Yang gampang lagi kita lihat. Bapak pernah sakit gigi? Ibu-ibu pernah sakit gigi enggak, Bu? Nah, pernahkah ibu sakit gigi semua gigi ibu sakit? Pernah enggak? Enggak pernah kita. Ya, enggak pernah Pak orang sakit gigi semua giginya sakit gitu. Ya, gigi atasnya bawah sakit semua, enggak pernah. Paling 1, paling banyak 3. Ya. Lah coba kalau Allah enggak sayang sama kita, dikasih sakit gigi semua gigi kita sakit.
Ampun dah, Pak. Ya, ya. Orang sering bilang mendingan sakit hati daripada sakit gigi. Kalau saya enggak, mendingan sakit gigi daripada sakit hati. Ya, sakit hati itu sakitnya di mana? Iya. Ya, kalau sakit gigi mah kasih obat insya Allah sembuh. Tapi sakit hati, ya, dari mana obat hendak dicari, ya. Nah itu. Nah inilah beberapa ayat-ayat yang menjelaskan tentang apa? Dianjurkan kita untuk al-mujahadah, ya, artinya bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan, ya. Nah nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan mulai baca hadisnya tentang beberapa hadis yang menganjurkan kita untuk selalu bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang-orang yang kita cintai. Ya, amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada yang mau ditanya.